Seven. Dan ini dia. Go to the land of down. Let's go. Alright, dimana seperti biasa, jungler terlebih dahulu. Dan ingat, Max adalah salah satu sosok orang yang harus ditakuti seorang Albert. Karena ketika Max dulu terbang ke MPL, dia adalah sosok yang paling sering berani untuk mengadu retribution dengan Albert ketika Albert lagi power-power. Dan lihat, Hanabi poking early damage yang sangat kuat didapatkan oleh seorang Marky, bahkan hampir membuat seorang Skylar bisa tumbang. Sampai menimbulkan rotasi yang dilakukan Clay. Karena harusnya, biasanya ketika Clay menggunakan satu buah Pasha, rotasi yang dilakukan itu menuju ke arah EXP lane-nya. Iya, tapi ini dipaksa ya, sampai harus Skylar-nya di cover habis-habisan dari 1 menit pertama. Dan ada fun fact by Grab, di mana Bigetron Aldo dengan racikan pada season 9 dan season 10 ini memberikan hero pool terluas bersama dengan pemain-pemain dari Onyx. Dan jadi tentunya yang akan kita lihat juga apakah Bigetron Alpha juga akan dipaksa untuk memperluas hero pool mereka di season ini. Ini salah satunya. Mereka dipaksa untuk bermain dengan Hanabi dengan adanya power buff yang dimiliki. Dan itu sangat-sangat maksimal kalau bisa aku bilang. Membuktikan kenapa maksimal, lihat posisi dari seorang Skylar yang harus pulang. Dan bahkan di arah top lane sana, ada Lemon yang bergerak mencoba untuk menutup ke arah pergerakan Firnocure. Max mencoba memberikan sedikit permainan, Albert is coming. Tapi lihat, getokan yang dimiliki dari seorang Albert tidak berhasil menumbangkan seorang Firnocure. Hanya memukul mundur, yang tandanya keuntungan dari segi objektif akan coba didapatkan oleh tim Ararkius. Dan dengan adanya flicker yang terpaksa dikeluarkan sama Firnocure, ini jadi satu informasi yang baik untuk Araki kalau mereka mau melakukan ganking ke area atas. Di mana posisi dari Turtle juga langsung muncul di 2 menit pertama kita. Dan ada satu buah setup. Oke, tapi di depan sana, Moreno fokus ke arah seorang Albert. Gak ada lagi satu buah wave dan di sisi sebaliknya berspot. Didapatkan dari bottom lane. Membalikan kembali kanan. Double kill. Bahkan didapatkan seorang Albert. Finn harus menjadi korban pertama. Tapi lihat, di arah Firnocure. Lemon versus Key. Mencoba untuk dipukul mundur begitu saja. Lemon masih mau lebih. Lemon is back. Kali ini berhasil menumbangkan Key. Dan 1 point kill. Plus 2 assist adalah harga yang mahal untuk tim dari Bigetron Alpha. Dan bahkan dengan hanya pertukaran satu pemain yaitu Finn. Dan pemain-pemain dari RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan objektif Turtle dan bahkan menumbangkan 4 pemain sekaligus di area rivernya. Sangat disayangkan meskipun tadi dari Firnocure ya. Dia coba untuk menahan pergerakan dari seorang Lemon tapi posisinya Ki sudah benar-benar low banget. Dan kalau kita ngeliat instant replay by Samsung Galaxy S23, ini posisi dari Ki bener-bener udah low banget karena 2 pemain Finn dan juga Lemon udah bener-bener fokusnya numbangin dan misahin team fight-nya. Meskipun sudah di pop up Numen Blast-nya dari seorang Ki. Tapi ingat Momo Chan, appraiser rate itu kalau dipukul ke lantai ada orang apapun itu akan menambahkan health bar-nya. Jadi tumbang atau nggak tumbang, at least dia pukul mengayunkan pedangnya ke arah lantai, itu nambahin darahnya. Jadi itu tadi yang berhasil dilakukan oleh seorang Albert. Dan bahkan lihat, Skylar berhasil mencoba untuk memancing keributan dan Finn. Watchers for defensive, tidak berhasil menumbangkan. Di sisi sebaliknya Albert mencoba membuka rumput satu persatu. Agar Skylar tidak ada ganking. Ya, tidak akan ada Numen Blast juga. Setup dari Bigetron Alpha agak sedikit ditahan kali ini. Mengingat sudah dipaksakan keluar bahkan tadi di area bawahnya. Sementara Feeder Astrike coba untuk menangkap Karaki namun belum berhasil untuk ditumbangkan Oji. Oke, tapi lihat Firnocure main flicker. Clay berhasil dapatkan. Albert seorang diri. Petrify bahkan udah dikeluarkan. Di segala-galanya tapi Albert bertahan. Di sisi sebaliknya para pemain ST Bigetron Alpha mereka yang harus kehilangan satu player. Firnocure. Inisiasi yang dilakukan bagus banget. Tapi sayang sekali. Yang di all in adalah Albert. Memiliki power durability yang besar. Momolchat, it's not worth it. Iya, karena mereka terlalu berfokus sama Albert garda depannya yang benar-benar ditabrak oleh Bigetron Alpha. Sementara dari Fredin sendiri dengan kita bisa lihat 2 emblem yang sama dari kedua jungler. Dimana mereka bakal berfokus untuk mendapatkan farmingannya terlebih dahulu. Namun memang dengan adanya cooldown juga yang bisa diamankan oleh seorang Albert di sini bersama dengan seorang Max. Ini mungkin bakal jadi kunci untuk kedua junglernya. Ya mereka bakal coba untuk paksa jadi garda terdepannya yang benar-benar kuat banget. Dan itu
yang harus dicari caranya. Gimana caranya mereka menumbangkan Albert yang benar-benar strong banget di area lini depan. Mereka nggak bisa fokus sama Albert. Masalahnya Markinya ini juga punya salah satu power loh. Dia punya time bomb. Kenapa aku bilang time bomb? Kalau Marki dibawa ke late game, yang bisa makan Marki adalah Lemon, tapi Lavender Estate dikeluarkan bersama dengan Watch Out. Key masih bisa diselamatkan dan Skylar almost take down. Mundur ke arah belakang bersama dengan Flicker bersama-sama para pemain dari tim RRQ. Mereka masih motivate lebih, tapi Max terperangkap. A best of run. Hampir menumbangkan Albert, tapi ternyata decimate. Gak berhasil. Terlalu banyak dari seorang Albert. Follow up damage yang sangat baik dari Clay membuat seorang Max ditumbangkan 2 kali berurut-urut. 3 kali team fight yang dibuka oleh RRQ dan juga Bigetron Alpha. 3 kali mereka terlalu berfokus terhadap seorang Albert. Mereka hampir menumbangkan Skylar, tapi ingat Skylar bawa 1 buah Purify. Yang dimana kalau efek sisi dari Bigetron Alpha Connect, dia pencet 1 buah Purify, dia langsung battle mirror image ke arah backline. Ya, tapi ingat Bigetron Alpha mereka tinggal punya waktu tidak cukup lama, jangan sampai Lord yang pertama itu bisa mendominasi. Karena lihat, Marky terlalu power, Lemon gak bisa bertahan, Split telah dikeluarkan untuk mempertahankan diri dia. Di arah bottom lane, para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka udah mengeluarkan source skill untuk bisa mempertahankan 1 buah posisi Marky yang owning. Marky tinggal butuh waktu saja, dia harus sabar. Tidak boleh terburu-buru, tapi Skylar tidak mau melepaskan waktu itu. Dia benar-benar juga mencoba mengejar ketertinggalan atas god lane-nya. Iya, dan bahkan dengan bisa dibilang resource skill yang dipaksakan keluar dari seorang Kinumian Blast yang hanya dipaksa untuk numbangin seorang Lemon yang benar-benar tanky banget di area bawah. Dan bahkan dengan posisi ada turret, tapi ternyata Clay ngebuka lagi dengan 1 buah Fire Strike. Alright, tapi Albert kali ini decimate is on point. Max berhasil menutup dominasi dari seorang Albert. Tidak ada shutdown, Lemon fans everybody, bakal coba dipaksa, Watch Out dikeluarkan for defensive. 1 buah namanya Blast, tepat lihat, Bigetron Alpha membalikkan team fight yang berhasil dimenangkannya. Perfect turtle yang harusnya di depan mata untuk tim RRQ kali ini benar-benar dipatahkan. Skylar hanya bisa memberikan 1 buah spray down dengan blasting duet dan tidak melakukan clear minion di mid lane. Bahkan Lemon, fans everybody, Lemon take down. Moreno berhasil menenggelamkan sang legenda di arah tengah. Wow, dengan 3 pemain yang tumbang dari RRQ. Kita melihat tentunya di mana posisi dari Clay memang ngebuka Feather Ice Strike. Dan dia lagi ongoing juga untuk menyelesaikan 1 buah Lightning Truncheon-nya agar combo dari Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon ini bakal lebih menambah dari damage magic power-nya. Sementara kalau kita ngelihat dari Fredrin, memang lagi fokus untuk ngebikin 1 buah Athena Shield mungkin. Untuk lebih fokus dengan adanya magical attack yang bisa dikeluarkan oleh seorang Morena di sini. Tapi permasalahannya ketika Feather Ice Strike-nya di cancel dengan 1 pentungan dari seorang Ki, gak ada yang bisa untuk memberikan damage tambahan dari RRQ. Jadi posisi dari Clay benar-benar harus dijaga habis-habisan oleh teman-teman dari RRQ. Oh, itu udah mulai harus diperhatikan. Cukup mengejutkan damage burst dari seorang Deden from Bogor. Membuat seorang Marky harus pulang di tengah jalan. Sedangkan kita lihat ada Moreno bersama dengan Max yang berdekatan di depan sana. Om Ucan, mau nanya dong, Iya. Morena siapa tadi? Moreno. Maksudnya Morena ya guys ya. Tapi kita lihat dengan ada Jiko yang dilakukan oleh Sun Skylar. Memberikan waktu yang cukup banyak untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha untuk memberikan dorongan di 3 lane push yang berbeda. Dari segi turret, RRQ hanya mengungguli dari 1 turret saja. Bigetron Alpha, dia coba untuk mengejar ketertinggalan 2.500 gold yang harusnya itu bisa dikejar ketika tim fight yang berhasil dia menangkan kali ini. Mundur ke arah belakang, ada Max di garis depan, Sound berhasil didapatkan. Tapi Max too strong, masih bertahan, wadaw! Berhasil membuat Pinrocket Sakaratul Maut. Tapi Lemon mencoba untuk melakukan sedikit sandwich. Rafael dikeluarkan tidak membuat 1 pun poin untuk Bigetron Alpha. Dan bahkan membuat sound skill yang banyak yang keluar. Yang bahkan ketika Lord kali ini harusnya 2 tim yang sudah all in di arah bottom lane harus reset. Kecuali mereka ingin 1 buah high risk, high return. Sebenarnya dari posisi dengan barrier yang dikeluarkan oleh seorang Finn bersama dengan Walchuk itu hampir ngedapetin 1 pemain dari Bigetron Alpha, namun masih bisa mundur juga posisi dari Marky dan juga Finokyun. Namun ternyata Tami Connect. Oh my god, Connect begitu saja. All in, no blast, no crowd control from Bigetron Alpha.
Firnocure harus menggantikan posisi seorang Key. Di depan sana mencoba di all in. Para pemain dari Bigetron Alpha mencoba untuk menyelamatkan posisi Firnocure, tapi Marky terlalu jauh. Lihat, Dejen from Bogor melakukan sedikit flanking rotasi dengan burungnya. Max terperangkap, Marky ditumpahkan, sepakat. Ini cukup menjadi bencana untuk Bigetron Alpha. Max terperangkap dalam kandang sang raja. Decimate pun tidak bisa menumpahkan seorang Deden. Tepakan lihat. 2 poin yang mahal, no power of retribution didapatkan oleh RRQ. Free load for sure. Dengan tim fight yang terpisah di mana Skylar berfokus untuk menumbangkan Marky, di sisi lain Max keluar dari area rumputan sehingga terdeteksi dari Lemon yang udah ngeluarin split lead. Langsung dipeluk sama Lemon dan akhirnya di follow up dengan sangat amat baik dari teman-teman RRQ. Itu yang aku bilang. Mereka harus waspadai dan ini ada fun fact di mana ini adalah pertama kalinya Hanabi di-pick di MPL sejak season yang ke-7. Dan mereka harus waspadai pergerakan Lemon untuk Bigetron Alpha. Aku udah bilang itu di sebelumnya dan bahkan aku udah bilang juga untuk RRQ follow up apapun yang dilakukan Lemon karena mungkin aku melihat Lemon ini adalah sosok seseorang yang punya 3 langkah di depan pemikiran orang biasa. 5. 5 ya? Diskon 2 boleh? Boleh. Contohnya seperti itu. Dan itu yang harus diperkirakan oleh Bigetron Alpha. Kalau Bigetron Alpha tahu gimana gerak Lemon akan selanjutnya, mungkin dia bisa meredam pergerakan dari tim RRQ. Iya, masih bisa ditahan lah ya setidaknya. Oke, mundur ke arah belakang. Tim fight yang kali ini dimiliki Bigetron Alpha harusnya lebih prefer di dalam best turret. Karena kalau tidak mungkin Bigetron Alpha bisa memenangkannya karena terlalu jauh untuk Marky menggapainya. Sedangkan kalau di dalam base, Marky tidak harus menggapai karena tim RRQ yang akan datang. Menuju ke arah depan, Rafef tadi dikeluarkan, mundur ke arah belakang. Best turret belum jadi pilihan tapi Nomenon Blast! Belum K! Berhasil dapetin 2, mencoba di follow up bersama dengan Moreno. Tepakan 2 pemain RRQ harus tumbang. Dibalikan kembali keadaannya dan itu yang aku bilang. Mereka harus team fight di dalam base. Kalau tidak, Marky nggak bisa following up. Dan kalau Marky udah following up, harusnya power dari Bigetron Alpha itu lebih kuat, Momochan. Seperti itu. Iya, padahal Lemon udah mencoba untuk mengcover pemain-pemain dari RRQ yang terkena Numen Blast. Namun damage dari seorang Marky di sini dengan Higanbana begitu benar-benar sakit banget. Sehingga ngebuat pemain-pemain dari RRQ berhasil untuk di meltdown. 2 pemain hilang. Dan mau tidak mau RRQ pun bahkan gak bisa untuk ngedapetin best turret di area atas. Harus respect dengan damage yang sudah dimiliki oleh Bigetron Alpha, mereka langsung mengambil langkah mundur. Dan perbedaannya tuh yang tadi udah menyentuh hampir angka 5.000 lebih bahkan. Dibayar utang ini ya? Sudah mulai dicicil perlahan tapi pasti oleh Bigetron Alpha. Apalagi ingat mereka memang ngebawa Hanabi, tapi Hanabi ketika udah dapetin beberapa item yang dibutuhkan. Ini bakal mungkin lebih sakit lagi. Skylar harus benar-benar dapetin positioning yang baik banget untuk masuk dengan Battle Mirror Image. Dan bahkan ngebuka 1 buah Blazing Duetnya tanpa terkena efek sisi yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Dan bahkan Momochan ingat ini adalah season terambisi dari Bigetron Alpha untuk mendapatkan juara. Kenapa? Mereka mentarik semua yang mereka butuhkan. Mereka tarik coach yang juara. Mereka tarik Aldo yang pernah menjuarai MPL. Mereka tarik Firnocure yang pernah menjuarai MDL. Semua DNA juara Bigetron Alpha ini benar-benar mereka akan melakukan all in dalam season yang ke-11. No matter what, gak peduli yang di depannya ada siapa, mereka akan coba lawan. Itu yang harus diperhatikan tim RRQ. Yeah, RRQ harus sadar kalau ini bukan kelinci yang biasa mereka lawan. Ini kelinci yang sudah berevolusi. Wow, benar. Jadi perlu diperhatikan ya. Tapi Lemon sudah membuka bush tadi di area bawah dan Moreno udah gak punya Rovef. Tapi Clay nih positioningnya yang harus hati-hati juga Ji. Oke, tapi bukan begitu saja. Permasalahannya di mana Max terperangkap di depan sana. Namun 16 coba untuk cover tapi lihat. 1 buah Feather Astrek berhasil menutup pergerakan dari seorang Max. Hanabi in power. Kali ini gak bisa dibendung. Lemon pun langsung hilang sejenak. Lihat Hanabi di lane-nya wajar. Lemon kali ini tidak bisa ada team fight tapi Deden from Bogor menjawab jawaban atas kematian sang legenda. Sedangkan Albert di arah belakang sana harus mundur, tidak ada power. No Marky, no party. Iya, dan bisa dibilang udah bagus banget sebenarnya dari RRQ. Mereka berhasil untuk dapetin keuntungan yang bisa dibilang bahkan itu nggak perlu dipaksakan dari segi team fight-nya. Karena mereka berhasil nyulik Max-nya duluan, dapetin Lord-nya meskipun Lemon harus menjadi korban. Tapi setidaknya ya, kali ini harusnya agak sedikit bermain sabar dari RRQ sembari menunggu Lord-nya udah mulai ngegebrak di area threat base. Biasnya telah dipecahkan.
mundur ke arah belakang. Para pemain tim Bigetron Alpha mencoba untuk mendapatkan satu buah poin kill dari top lane dan ditutup begitu saja. Tapi lihat, Wild Charge menuju ke arah Max, Ngaman Blast dikeluarkan, surprise attack, happy birthday Moreno, tiba-tiba menutup pergerakan dari seorang Skylar. Skylar ditumbangin begitu saja, membuat power dari tim RRQ langsung drop side. Dan para pemain dari tim Bigetron Alpha kembali lagi bisa mereset. Lagi dan lagi satu hal yang dilakukan Bigetron kali ini, Momo-chan. Itu Dia menurut aku, membuat waktu untuk Marky. iya, dan bahkan follow up setup yang dibawakan oleh teman-teman dari Bigetron Alpha ngelihat dengan Numin Blast yang 2 kali di pop up juga sama Ki di area atas. Lagi-lagi RRQ gak bisa memecahkan turret base di area atas meskipun turret base di area mid sudah hilang. Tapi dengan flicker yang masih dimiliki oleh seorang Ki ini ngebuat Bigetron Alpha masih bisa menahan gebrakan yang dibawakan oleh RRQ menuju base dari Bigetron Alpha. Dan sebenarnya RRQ itu udah benar-benar hatam banget. Tapi kali ini Finn terpaksa menggunakan Wild Charge untuk mundur terlebih dahulu. Untungnya dari segi Lord muncul kembali dan ini ada player call di mana Skylar memimpin 13.000 tapi Marky mencoba untuk menyusul dan menuju ke arah late game, Momo-chan. Iya, ini masih bisa dikejar sih sama seorang Marky apalagi sekarang perbedaan networknya mulai mengecil. Di menit ke-16 kali ini menjadi 2,4K itu dari sekitar 5 ribuan. Dipegang, diungguli oleh RRQ. Seperti yang tadi aku udah bahas, RRQ memang sebenarnya udah peka dengan setup inisiasi Numian Blast yang dibuka sama Ki. Dan mereka berusaha untuk kabur dari situ tapi ternyata flicker yang dikombokan oleh Ki ini ngebuat RRQ tentunya mereka nggak bisa mudah untuk masuk langsung end base ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Ya, sedang buat kalian semua yang di rumah yang pengen nonton kayak Sobat Mobile Legends yang ada di MPL Arena, kalian bisa langsung beli tiketnya hanya di Blibli, scan aja di bawah ini. Jangan sampai kehabisan dan nonton tim idola kalian secara langsung. Ya, jangan lupa ya guys ya, scan-nya di bawah ini. Tapi melihat adanya Finn yang mencoba untuk memberikan sebuah ruang untuk seorang Skylar bersinar. Ini adalah satu buah titik di mana antisipasi yang dilakukan RRQ ketika dia ditumbangkan dalam team fight. Mereka masih punya laning yang terdorong. Dan satu hal lagi Momo-chan, ini membuat seorang Hanabinya tidak bisa melakukan rotasi dengan cepat. Lihat, baiting yang dilakukan di arah bottom lane berhasil dimakan oleh seorang Marky dan Lordnya dicicil sampai setengah. Tim fightnya bakal coba dipecah belah dan itu dia. RRQ akan mencoba membuat distraksi gimana caranya. Lemon mencoba memotong ke arah belakang. Para pemain dari Bigetron Alpha, Max tertinggal di depan sana. Tidak ada power, Albert berhasil menangkap. Lemon dapetin 1 dan 2 hilang. Ini bencana untuk Bigetron Alpha. Ditutup ternyata dan Moreno hilang juga Oji. Moreno pun menjadi korban ketiga. 3 korban yang telah dilumat habis oleh tim RRQ. Tapi RRQ harus mendorong di 3 wave yang berbeda. Sedangkan Lemon bakal coba di all in begitu saja. Hilang wajah Flicker. Finn berhasil menutup Marky. Top lane-nya terdorong. Super minion yang masuk. Dan ini akan menjadi game pertama untuk tim RRQ. RRQ dengan permainan yang bisa dibilang ini pemotongan duniawi. Lihat. Woi, pakai sarung, pakai peci. Gila. Ini sekarang TD Jumatan aja ya. itu guys ya, MetaMask ya guys ya. Iya, pakai sarung, pakai peci. Ya aku bisa bilang, RRQ mereka tahu banget kunci kemenangan dari Bigetron adalah Numian Blast yang selalu di follow up oleh teman-teman dari Bigetron.